Wahai satu orang, terus diceritain ada satu orang katanya dia alim, punya santri sampai ratusan. Dia udah alim ngaji ilmu fikih, ilmu hadis gitu. Cuman dia itu merasa hatinya belum dekat sama Allah. Gampang terjatuh dalam maksiat, ya, dan dia belum bisa khusyuk dalam sholat. Dia belum bisa merasa mustajabnya doa, belum pernah mimpi Rasul. Hasil dia melihat hatinya banyak ketutup. Orang kalau sudah hatinya terbuka itu merasakan yang orang lain nggak merasakan. Dalam baca Quran, dalam sholat, dalam zikir, dalam kesendirian bersama Allah, ada rasa yang dia dapat dari Allah. Dia nggak dapat nih, padahal dia punya santri banyak. Dia datang sama syekh. Lalu di mana syekh sini yang paling hebat ilmu ma'rifatnya kepada Allah, ilmu kesolehan, siapa gitu. Kalau mau datang itu satu orang, di sana dia nggak punya muridnya yang 1-2, dia nggak mau terima murid banyak, paling banyak 3 muridnya. Kalau masih bisa terima nanti ngaji sama dia. Kalau ya khair, datang dia sama syekh itu. Kalau ya syekh, anak dari kampung ini saya mau ngaji sama antum. Tanya berapa umurmu? Saya umur 45 tahun. Gitu. Wah, ente sudah punya istri? Punya. Gitu. Terus apa profesimu? Saya mengajar. Saya punya santri. Berapa santrimu? Sekian ratus. Khalas thayyib. Ente ngaji di sini, yang sabar. Kalau kamu sabar, kamu dapat hasil. Kalau ya khair. Kasih tugas pertama, bersih-bersih kamar mandi. Tiap hari, kloset. Ini sudah punya santri ini. Disuruh bersihin jeding kamar mandi tiap hari. Mau ngaji ilmu ma'rifat kok. Nasibnya kok gosok kloset. Dia nggak tahu. Udah itu manut sama guru selesai. Orang kakian banyak tanya, banyak logika. Kenapa. Seperti orang kalau ente pergi sama tukang urut, ente bilang yang sakit kepala. Kok dipijit kaki? Ente protes. Pak, saya ini sakit kepala, kok mau pijit kakimu? Kata tukang pijit, kamu pulang. Mau sembuh atau mau debat kamu? Orang tukang pijit dia tahu ini ada saraf dari kepala nyambung ke kaki. Dipijit kakinya, itu yang sembuh kepalanya. Karena dia punya ilmu. Ini mau cari ilmu ma'rifat kok saya disuruh bersih kloset. Kok nggak nyambung? Nanti ada apa protes sama guru? Udah ikutin gurumu selesai. Dia punya ilmu yang kamu nggak tahu. Ya, karena guru tuh tahu ini ada santri itu penyakitnya di kesombongan. Maka sombongannya harus dihancurkan. Biar nggak jadi hijab buat dia. Ada orang santri itu hijabnya makanan. Ini harus disuruh puasa terus ini. Ada santri hijabnya itu perempuan. Ada santri itu hijabnya adalah kegengsiannya dia. Macam-macam hijab itu. Syekh tahu setiap santri itu apa hijab-hijab yang menjadi hijabnya dia. Yang paling harus dibersihkan itu apa? Penghalang. Itu disuruh bersih kloset. Sabar dia 40 hari. Sabar. Wah, dia waktu bersihin kloset itu orang banyak yang lihat. Jamaah di mana musola mau jamaah di situ. Loh, ini kan syekh yang mau balik di sana itu. Lah kok ini malah harusnya di kloset lagi. Diomongin sama orang. Itu ujian. Ya, kalau kamu di satu tempat dimuliakan, apalagi kamu sudah punya santri, kamu di gurumu kamu dikasih tugas yang semacam itu, gimana coba? Kamu akan protes. Mungkin gurumu kamu suudzoni. Ini guru nggak tahu siapa saya, gitu. Merintah nggak cocok dengan saya. Ada suara-suara orang yang santri yang kurang yakin sama guru. Walhasil dia jalan 40 hari. Enggak, Syekh tahu kejujurannya. Ente sekarang naik pangkat. Saya dikasih tugas,
menyalakan lampu, ada 100 lampu di sekitar masjid. Zaman dulu kalau nyalakan pakai apa itu? Pakai api pakai itu, apa namanya orang Jawa itu apa namanya? Cuplik, ya, cuplik, lampu cuplik. Sendir. Bahasa apa itu sendir? Kok main bodoh ke kendir? Bahasa Purwokerto? Oh, Magelang. Sendir, lampu sendir. Nah, kita ikut Magelang aja. Lampu sendir itu yang dinyalakan tuh. Kalau orang Purwodadi bilang cuplik, lampu cuplik gitu. Lampu cuplik. Ada 100. Jangan sampai terlambat, sebelum maghrib jam 5 sudah nyala semua. Subuh sebelum orang subuh qiyamul lail sudah nyala. Jam 3 kamu udah bangun. Nyalakan lampu 100. Jangan sampai terlambat. Doa ya khair. Udah, tiap hari tugasnya itu ngelanya lampu. Sampai 1 tahun. Wow. Sabar, puasa, banyak baca Quran, sama syekhnya diajak banyak wirid. Mau diajari apa? Ilmu dia udah banyak ilmu. Tinggal pengamalannya aja. Gitu, membersihkan hatinya dari keinginan-keinginan syahwatnya. Suatu ketika dia tidur, karena malamnya ada tamu, dia tidur agak kebablasan tidurnya itu. Sudah waktunya nyalakan lampu, belum nyala lampunya. Syekh ini keluar, bangun nih, ya fulan, bangun, lampunya belum nyala. Waktu dia bangun, dia kaget, waktunya sudah mepet. Dia diilhami oleh Allah. Dia setiap lampu yang mestinya dinyalakan dengan tangan, dia tunjuk dari jauh. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, nyala semua. Wis keramat ya aku begitu. Sudah keramat ya. Barokahnya tirakat setahun. Sing jenenge keramat ini iki ya. Itu lumayan nih. Pagi-pagi habis selesai ngaji sama gurunya udah mulai tahu dia udah bisa hal karamah-karamah, udah mulai bisa. Diuji sama gurunya. Kamu sekarang ambilkan saya air di sumur itu. Ambilkan saya air. Kalau nimba, dia mikir, dia di benaknya tuh mikir, gitu, kapan saya bisa dikatakan lulus oleh guru saya ini? Kapan saya dikatakan lulus oleh guru saya? Dan dia nimba, air yang dia timba itu keluar emas, zahab. Emas 1 timba zahab. Gimana kalau kita tuh umumnya disuruh sama guru nyapu, terus yang disapu jadi duit gitu. Tiap hari mau nyapu gitu. Kalau nyapu saya tiap hari gitu. Kenapa? Setiap yang disapu jadi fulus gitu. Itu dia nimba air untuk gurunya, keluar emas. Kata gurunya, khudh dhahab. Enggak lah. Saya enggak mau katanya. Loh, ini emas. Ini matuhibud dhahab? Enggak. Saya enggak kepengen emas. Saya kepengen yang bisa menjadikan air jadi emas. Wallah. Yang saya kepengen itu yang bisa menjadikan air, jadinya bisa yang menjadikan Allah. Saya kepengen Allah, enggak kepengen emas. Khalas. Kembalikan sama dia, dipanggil. Kamu sekarang sudah mendapat ilmu ma'rifatullah. Karena kamu diiming-imingi dengan dunia, diiming-imingi dengan segala hal, kamu sudah enggak tertipu. Khalas, ente pulang. Lama roja, hasil futuh, dia sudah dapat ilmu ma'rifatullah, keyakinan kepada Allah, wasara, setiap bicara itu penuh dengan cahaya. Orang yang mendengar kalamnya itu mendapat hidayah. Orang yang mendengar nasihatnya taubat. Hakadha. Ya, jadi semua membutuhkan proses, ya, membutuhkan kesungguhan. Bagaimana orang itu membersihkan hatinya
membersihkan dirinya dari adab-adab yang enggak baik, dan juga harus memaksa dirinya mau khidmah. Ya, jangan kita kalau dikasih khidmah kita malah cemberut atau enggak mau, gitu. Mesti seneng, syukran, gitu. Kepada yang ngatur-ngatur terima kasih ya akhi, anak kasih tugas. Kalau boleh anak masih ada sisa waktu nih, tambahin anak tugas daripada anak bengong, daripada anak apa itu mikir yang aneh-aneh, anak minta tambahan tugas. Hakada